Adik-adik sekalian, kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Tidak perlulah kau kursus kiri kanan. Muliakan orang tuamu, Allah yang angkat derajatmu. Itu janji Allah. Biar kau sekolah tinggi-tinggi, tapi kau tidak hargai bapakmu, kau hina orang tuamu, bisa jadi kau dapat kerja, tapi kerjaan yang kau dapat makin jauhkan kau dari agama. Bisa jadi perusahaanmu lancar, tapi perusahaanmu justru menyeret kau masuk gampang neraka. Ada orang tidak cerdas, tidak terlalu berkualitas dirinya, tapi dia muliakan orang tuanya, Allah angkat derajatnya. Apa keutamaan berjamaah di masjid? Satu, kalau hujan, basah baju, tuh kena debu melengket di badan, pergi ke masjid, bajunya yang basah itu melindungi dia nanti di pada masa. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, lalu kau datang ke masjid, langkah-langkah kakimu adalah jihad fisabilillah. Melangkah kaki kanan, satu pahala dicatat. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Seluruh materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, tumbuhan, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 26 November dia datang berjamaah masjid, saya yang lihat. Itulah sebabnya kalau kita sholat jamaah, kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah di masjid, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau ke masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Ini amalkan Pak, amalkan, itu sunnah. Bapak datang masjid dari pintu sana, pulang dari pintu sana. Itu makin banyak saksi di akhirat. Demi Allah Pak, Bapak tanggung kalau amalnya orang tidak jalan. Bapak coba kalau itu uang cuma 100.000, tapi diberikan keran, maka selama keran itu berputar, selama itu orang yang punya uang dapat pahala. Tapi kalau dia cuma di bank disimpan, tidak jalan amalnya. Belikan dispenser, belikan kopi, tidak apa-apa, boleh. Jangan ditulis di masjid, dilarang tidur. Siapa yang larang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya. Ayo, Bapak pernah ke tanah suci di Madinah, pernah ke Mekah, ada tidak ditulis dilarang tidur? Tidak Pak. Barangkali ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia datang ke masjid supaya bisa tidur. Itu memang boleh. Yang tidak boleh, ngiler. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa agama diajarkan al-jannatu takhta aqdamil ummahat? Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Coba itu contohnya. Digendong bersusah payah, dari tadi itu hadir, kepanasan, tidak pulang. Untuk apa? Karena mau dengar dakwah. Dan mau dengar dakwah sayang juga sama anak. Makanya adik-adik sekalian, ketika Anda durhaka sama ibumu, maka jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Dengar ini cewek-cewek, sopan sama cowoknya, kurang ngajar sama mamaknya. Kalau mamaknya yang kasih tahu, apa sih mamak tahu, itu kan dulu. Sekalinya cowoknya aja, iya deh bang, terserah abang aja deh, saya ikut, mana yang baik. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Itulah makanya. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Tidak perlulah kau kursus kiri kanan. Muliakan orang tuamu, Allah yang angkat derajatmu. Itu janji Allah. Biar kau sekolah tinggi-tinggi, tapi kau tidak hargai bapakmu, kau hina orang tuamu, bisa jadi kau dapat kerja, tapi kerjaan yang kau dapat makin jauhkan kau dari agama. Bisa jadi perusahaanmu lancar, tapi perusahaanmu justru menyeret kau masuk gampang neraka. Ada orang tidak cerdas, tidak terlalu berkualitas dirinya, tapi dia muliakan orang tuanya, Allah angkat derajatnya. Maka adik-adik, muliakan orang tua, enak hidupmu. Itu tadi model anak sekolah. Kalau kita model yang sudah punya istri, bagaimana modelnya Ustadz durhakanya? Takut sama istrinya. Dapat rezeki, suaminya bilang, bu, sudah lama kasihan ini nomor antrinya bapak, mau haji tidak dapat-dapat, ini ada kasihan duit,
Bagaimana kalau kita kasih umroh dulu ibu? Bapak kita kasih umroh dulu di kampung. Apa langsung Nabi bilang istrinya? Apa? Bapakmu terus. Apa? Mamamu terus. Langsung Nabi bilang suaminya, sudah Mipalek, terserah kau. Ada begitu di sini? Ada. Beleng-beleng. Apa kamu takut sama istrimu? Nawamu semua dia kau ambil semua. Jangan takut sama istri, Pak. Bapak tidak bakal bahagia dalam hidupmu kalau kau lebih takut sama istrimu untuk membahagiakan orang tuamu. Nah, makanya hidupmu susah dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kurang ngajar sama ibumu. Maka bilang sama istrimu, jangan coba-coba sakiti perasaan ibu saya. Kalau kau lukai perasaan ibu saya bawa kau ke pengadilan agama, saya ceraikan kau baik-baik. Lalu saya bilang sama mamanya, cek istriku di rumah, boleh kau marah-marah sama saya, boleh kau tutup pintu, yang penting tidak kau kunci. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau pernah hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Begitu deh. Hah? Ada di sini takut sama istri? Jangan, Pak. Itu yang membuat ibu juga kalau mau bahagia rumah tanggamu, muliakan mertuamu. Datang mertuamu dari kampung, dari Sulawesi Selatan, hormati. Jangan baru duduk mertua dia bilang, kapan ki pulang, Mak? Bawa ini, kasihan itu orang tua kalau dari kampung naik dari Parepare, turun di pelabuhan barang, bawa ayam 3 ekor, lepas di terminal 1, nah kejar lagi tuh, bawa pisang, bawa beras, bawa semua dia bawa, kasihan. Padahal anaknya sudah ada kerjanya di papan, dia bawakan itu. Begitu cintanya orang tua kepada anak. Jadi wajar kalau ibu bapak kurang ajar, tidak akan mendapat berkah dalam hidup. Muliakan orang tua ya. Kalau ada yang tanya-tanya, kenapa hidupku susah selama ini? Tidak usah tanya jalan lain. Durhaka sama orang tua. Orang tuaku sudah meninggal, Ustaz. Cara berbuat baiknya, 1, doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya heran lihat-lihat kita, kalau tangannya ulama kita cium bagus. Bagus. Tapi pernahkah Bapak perlakukan tangannya ibu seperti itu? Pernahkah Bapak perlakukan tangannya orang tua? Saya orang lain, belum tentu saya doakan Bapak ikhlas. Doakan saya Ustaz, saya doakan tapi belum tentu saya ikhlas. Kenapa? Saya belum tahu Bapak. Tapi kalau orang tuamu yang doakan kamu, pasti ikhlas. Saya tadi kesini, ibu saya telepon, Mak, telo doa nggak mau kak, Mak? Woi, walau doa aku nak. Saya tidak doakan diriku, kau selalu ku doakan karena kau selalu jalan. Itu ibu. Kalau suami, Bu, jangan sampai ibu juga berdosa kepada orang tua gara-gara suami. Jangan sampai bapak-bapak berdosa hanya karena istri. Jangan sampai kalian yang masih kecil durhaka sama orang tuamu, maka hidupmu bakal susah. Muliakan orang tua. Doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu doa lagi, ya Allah ampuni dosanya orang tuaku kalau sudah meninggal. Terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Sudah itu saja. Ada rezeki, sedekah. Ada rezeki, sedekahkan. Saya mau terang kuburnya orang tuaku, perbaiki sound sistemnya masjid. Terang itu kuburnya. Saya mau terang kuburnya orang tuaku, kirim pembeli lampu, kasih tahu panitia masjid, mulai bulan depan saya yang bayar itu masjid lampunya, jangan ambil uang celengan. Terang itu kuburnya orang tua. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada yang bangkrut gara-gara sedekah? Mana buktinya? Makin sedekah makin kaya. Rahmat Mas'ud. Coba lihat, orang datang itu, bos, membayar ke bos, bos, baju sekolah bos, bos, istriku melahirkan, bos, terbakar anuku, bantu. Tapi mana ada yang bangkrut kalau rajin sedekah? Tidak ada, Pak. Kenapa Bapak Ibu miskin? Karena selalu minta-minta. Berhenti minta-minta, Allah kasih kau kaya. Sedekah. Saya tidak bisa sedekah dengan duit, sedekah kau dengan tenagamu. Saya tidak bisa sedekah banyak-banyak, sedekah dengan apa? Lihat itu masjid. Oh, sudah kotor anunya. Apa namanya itu? Kudungnya. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, kak diam nih.
Sudah, bawa masjid satu kudu, itu sedekah. Oh, masjid antara masjid dengan toilet jauh, sedekah dengan sandal swallow. Nah, curi orang, tidak ada urusan. Itu sedekah. Kita lihat karpet, sudah jelek, sedekah dengan karpet. Insya Allah banyak pahala. Hari Jumat kita kirim air botol gelas ke sana, air gelas ke sana, orang minum, itu sedekah. Saya cuma bisa nasi bungkus 10 saya sumbang hari Jumat, itu sedekah. Allah tidak lihat banyaknya, yang penting ikhlas banyak daripada sedikit tidak ikhlas. Sedekah. Serius. Sudah sedikit tidak ikhlas lagi, mending banyak ikhlas. Iya toh? Panasnya di, nggak bisa konsentrasi sejenak. Lewat-lewat lu ketawa itu kak bos. Nah, ibu bapak, salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi sholat jamaah. Nabi kumpul-kumpul sama sahabat. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak usah kasih, tidak apa-apa pak. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Menunggu orang masjid takwa. Ya, Nabi, saudara-saudara sekalian, kalian yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah. Bertanya sahabat, mana tetangga masjid ya Rasul? Kanan masjid 40 rumah, depan masjid 40 rumah, belakang masjid 40 rumah, belakang masjid 40 rumah. Itu tetangga masjid. Bubar. Tiba-tiba datang tunanetra. Tahu tunanetra? Tidak melihat. Ya Rasulullah, bagaimana saya? Oh, kau lain karena kau tidak melihat. Pulang ini. Boleh kau sholat di rumahmu karena kau tidak melihat. Pulang. Belum jauh dipanggil kembali Nabi. Ya fulan, ta'al, sini kau dulu. Kenapa? Kau dengar azan di masjid. Saya dengar ya Rasul. Kalau begitu kau wajib datang berjamaah di masjid. Zaman Nabi, tunanetra wajib berjamaah karena dia dengar azan di masjid. Kalau ini hadis diterapkan pak, penuh ini masjid jamaah. Kenapa? Kalau azan di menara sampai di ujung-ujung rumah dia dengar. Dan alhamdulillah masjid selalu ramai jamaahnya pak. Terutama kalau subuh penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun. Kentara itu kalau subuh orang tua pak, bau minyak gosok baru kita masuk pintu. Minyak angin, minyak gosok, cap tawon, tidak ada Bulgari. Orang tua semua di dalam masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Rahmat Mas'ud umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh dapat beras 50 kilo, pembeli pulsa 200.000. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah pesan masjid sampai di luar. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar bapak-bapak ini, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut ini, yang sudah tua ya, rajin-rajin ke masjid pak. Berdoa mudah-mudahan bapak lagi sujud ajal menjemput. Apa keutamaan berjamaah di masjid? Satu, kalau hujan, basah baju, atau kena debu melengket di badan, pergi ke masjid, bajunya yang basah itu melindungi dia nanti di pada masa. Tahu mantel pak? Hujan, kalau hujan pakai payung. Apa tujuan itu payung? Supaya bapak tidak kena air, supaya ibu tidak kena air kalau pakai baju mantel. Begitulah fungsinya baju yang basah. Ketika bapak ke masjid dan gerimis, basah baju itu bapak yang melindungi bapak agar tidak disentuh api neraka. Sudah. Coba jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, hujan keras dia buka kudu, dia buka payungnya, pergi di jalan. Belen-belen namanya itu. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, lalu kau datang ke masjid, langkah-langkah kakimu adalah jihad fisabilillah. Melangkah kaki kanan, 1 pahala dicatat. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau 300 rumah masjid, dari rumah tak dari masjid, 300 meter kali 2, 600 meter. Berapa langkah kaki itu bapak dapat? Apalagi kalau bapak jalan begini, berapa langkah kaki itu? Iya toh. Apalagi kalau bapak keliling-keliling dulu ke kampung baru. Sampai di sini selesai sholat dong.
Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Seluruh materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, tumbuhan, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 26 November dia datang berjamaah masjid. Saya yang lihat. Itulah sebabnya kalau kita sholat jamaah, kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah di masjid, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau ke masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Ini amalkan Pak, amalkan, itu sunnah. Bapak datang masjid dari pintu sana, pulang dari pintu sana. Itu makin banyak saksi di akhirat. Yang keempat, lipat 27 kali. Artinya, sekali Bapak sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi, kalau di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin di rumah Bapak susah sholat, mungkin di rumah banyak godaan, mungkin di rumah ibu bingung, ini saya sudah tahiyat atau belum, ini sudah 2 atau 3, ini apa? Kalau di masjid aman, tidak ada kecemasan seperti itu. Nah, itu datang ke masjid. Yang berikutnya, yang membuat orang malas ke masjid. Tadi, yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Mana manajemen masjid yang tidak bagus? Selalu disimpan saldo kas. Jangan simpan saldo Pak. Dengar ini panitia masjid. Bapak kalau simpan saldo kas di masjid, Bapak yang tanggung dosanya, tidak jalan amalnya orang. Saldo kas 80 juta. Jangan simpan. Cari orang yang susah, yang rajin berjamaah. Ada utangnya di bank, bayarkan supaya dia lepas dari kredit. Boleh itu. Baru dia suruh cicil ke masjid. Kalau dia di bank berbunga, makin susah hidupnya. Boleh. Saldo kas 80 juta, kita mau kencing tidak ada air, kerannya rusak-rusak, simpan. Jangan berhenti jadi panitia kalau Bapak tidak bisa urus masjid. Yang sudah tua mundurlah, kasih anak muda. Ini masjid bukan perusahaan punya. Begitukah di sini? Hah? Jangan marah Pak, siapa suruh kau panggil Kak? Mau kok. Demi Allah Pak, Bapak tanggung kalau amalnya orang tidak jalan. Bapak coba kalau itu uang cuma 100.000 tapi diberikan keran, maka selama keran itu berputar, selama itu orang yang punya uang dapat pahala. Tapi kalau dia cuma di bank disimpan, tidak jalan amalnya. Belikan dispenser, belikan kopi, tidak apa-apa, boleh. Jangan ditulis di masjid, dilarang tidur. Siapa yang larang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya. Ayo, Bapak pernah ke tanah suci di Madinah, pernah ke Mekah, ada tidak ditulis dilarang tidur? Tidak Pak. Barangkali ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia datang ke masjid supaya bisa tidur. Itu memang boleh. Yang tidak boleh, ngiler. Maka kalau kau mau tidur di masjid, bawa kau bantal. Kalau tidak bisa kau gelisah kau di rumahmu, bertengkar kau sama istrimu, istrimu ngomel terus, maka dia bilang, jangan kau pulang, merdeka. Bodoh itu istri sekarang kalau Nabi bilang sama suami, jangan kau pulang, oh gembirai. Langsung Nabi bilang pacarnya, sini kau sayang, di rumahku kau tidur, kulayani kau dengan baik. Sudah. Jangan ditulis, jangan bawa anak-anak berisik. Bersyukur kalau masih ada anak-anak berisik di masjid. Kalau tidak ada anak-anak berisik di masjid, maka tidak ada lagi nanti yang mau datang di masjid. Kalian juga orang tua, kalau anakmu mau ke masjid, belikan songkok dan baju baru. Anaknya mau pergi, Pak, mau pergi masjid, belikan songkok. Apa dia bilang? Itu nak, songkok na nenek nu kau pakai. Anaknya nomor 7, songkok anak nenek nomor 10. Tak buas si songkok nama buas si. Berteriak ni temannya, Pak Doja. Tidak mau ya nak tak pergi masjid. Hei, ini masjid ini sound systemnya tidak bagus. Kasih bagus. Ini saya kasih tahu Ki, tanya itu ahli tentang AC. Itu kalau ada AC besar begini 2, dingin mini masjid, tambah lagi itu. Tapi apa yang kasih panas? Karena Bapak pakai kipas. Itu kipas dengan AC
ibarat air dengan minyak, tidak bisa dia menyatu. Kenapa? Itu AC ruangan harus tertutup. Kalau kipas tidak boleh tertutup. Kalau tertutup itu kipas, maka makin panas orang di dalam. Kenapa? Karena itu kipas perlu sirkulasi udara, perlu angin keluar masuk. Kalau tidak keluar masuk angin, maka angin yang ada itu saja nah putar terus, akhirnya jadi panas. Apalagi kalau ada yang bau keteknya di dalam. Pedek masesano. Kege mak badaram mangi, mak bau lasuna mensedinya. Itu mi pentingnya anak muda jadi pengurus masjid. Karena kalian kalau sudah tua tidak ada yang tahu. Kau juga anak muda, muliakan orang tua. Tempatkan di mana itu orang tua? Tempatkan sebagai penasehat masjid. Jangan masjid dikira dia punya. Ini lembaga umat yang punya. Kasih karpet yang bagus. Ada saldo kas, jangan simpan Pak, Bapak berdosa. Tidak jalan amalnya orang. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala apa? Sound sistemnya jelek. Begitu kita takbir Allahu Akbar, langsung story. Mau perbaiki, sudah makin takbir, terpaksa si tangan ki. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala muadzin. Jengkel orang dengar muadzin. Orang tua, sudah tua, tidak mau tahu mengalah, mundur ona wasangiko. Ayah. Namun dari iya siro tomato, iya siro. Ayo coba. Iya. Apalah yang membuat orang malas ke masjid? Kadang-kala penceramah. Kita di rumah sudah bertengkar istri, di kantor mumet pikiran. Kita datanglah ke masjid dengar ceramah, mudah-mudahan kita dapat pencerahan. Ini bukan pencerahan, nak kasih takut kita terus dibakar pantatmu, ditusuk. Nabi bilang nggak boleh. Iya. Apalagi yang kasih malas orang ke masjid? Kadang-kala apa? Imam. Ada juga imam suka sekali baca panjang. Tidak tahu juga apa nak baca. Nagaret memi. Dolin. Al-Fatihah paling nak baca. Malam petoni tidak jelas. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, dengar ini Pak Imam. Satu, baca kau yang ringkas. Kenapa? Karena jamaah kita di belakang macam-macam. Ada yang sudah tua tidak bisa lama berdiri. Ada anak muda yang baru datang, tidak senang yang lama-lama. Pulang di masjid, enak sembahyang di masjid. Ampun ma Ustaz. Kenapa? Dia bilang itu mesti aliran sesat. Kenapa aliran sesat? Dia bilang sembahyang subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah nama itu dong. Makanya tuh imam sebelum kau takbir jelaskan dulu jamaahmu. Adik-adik, ini kita sujud tilawah. Sunnah malam Jumat membaca surah As-Sajdah. Pada rakaat kesekian kita harus sujud. Ini bukan 3 rakaat, tapi karena Allah perintah ayat itu dibaca sujud. Jelaskan. Yang sunnah, aliran apa ini? Kenapa 3 rakaat? Enggak, kau yang dongo. Tidak bisa orang lama-lama di belakang Pak. Mungkin ada orang termati yang ya karena dia tobat usia senja, tidak bisa lama kasih berdiri. Batena musessa, nak naik lagi kepalanya, belum bisa selesai. Nah ular, malam jatuh lagi, naik ular lagi. Ada barangkali di dalam jamaah Satpol PP yang pakai sepatu baru. Lama kau baca, nah lupa simpan baik-baik sepatunya. Pasti dia, hilang nih sepatu. Bapak iman sesat. Maka pasti dia tidak khusyuk. Ada barangkali juga ibu-ibu yang sekali kentut sudah makan pete.
Ya. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa Ustaz? Satu, supaya jamaah ikut kalau dia hafal. Coba kalau kita imam baca Al-Fatihah, kita ikut juga toh. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi coba imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 120. Nah, imam sibuk dengan bacanya, kita sibuk dengan hayalan tak. Mau ikut, tidak dihafal. Mau ruku, belum ruku, terpaksa dibaca semua pengumuman masjid. Keadaan keuangan masjid, saldo kas pengeluaran, sumbangan dari haji, dibaca semua. Belum selesai ini, sudah dibaca satu palampang ini, satu ini dibaca lagi Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai imam, dibaca lagi bajunya tim sukses. Rahmat Masud, calon wali kota Balikpapan. Semua Pak dibaca. Siapa salah? Imam. Ada ini cerita gini, wallahu alam benar atau tidak. Ada penghafal Quran, dites bacaannya. Nah, kau imam, kau mau dengar bacaan imamlah dia. Oh, dia baca betul, yang susah. Hanya dia yang tahu. Tiba-tiba jatuh cicak kepalanya. Tas silang itu, stres. Orang stres hilang bacaannya. Apa sambungannya ini ayat? Mau ruku, tidak tahu apa sambungannya? Tidak ada tuh bisa bantu. Terpaksa Nabi bilang imam, tolong bantu di belakang. Nabi bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak anak muda. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, ya Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ini waktuku kuliah, ini kisah nyata. Waktu saya KKN, belum Pak jadi ustaz waktu itu. Ada temanku baru kenal ceritanya ini. Pikir sholat di posko, dia pakai gamis, baju itu baju ustaz sih. Bilang, alumni pesantren ini. Kayak imam, dialah imam. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca Al-Kafirun, aku bilang macam apa? Macam apa ini? Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma, wala antum abid, wala ana. Jengkel temanku yang anak fakultas sastra. Langsung teriak, Nabi bilang, "Woi, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai?" Nabi bilang, "Ini imam, ilmi juga kupikir." Kacau salah. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini waktuku SD di kampung, sembahyang asar. Sujud Pak Imam lama sekali. Apa ini imam lama sekali sujud? Tiba-tiba ada temanku nangkak kepalanya, sembahyang asar tuh. Dan sudah, tidak ada imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau sholat bubar, tidak ada imam. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa ku tinggalkan saf? Nabi bilang, kentut kanan. Pak Imam, lain kali kalau Bapak Imam kentut, kasih bangun ki dulu supaya dilihat kau pergi. Nabi bilang, ku sengaja nak, karena malu aku lihat. Kacau sholat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya agama mengajarkan dalam fikih sholat jamaah, hati-hati pilih imam. Makmum siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai orang dewasa sampai belum balik boleh jadi makmum. Mulai orang cerdas sampai orang blow on boleh jadi makmum. Imam tidak boleh. Hati-hati. Kenapa? Salah imam kacau sapu. Maka hati-hati. Kalau salah imam, bubar jamaah. 2020 yang akan datang, Balikpapan akan milih imam wali kota. Kalau kau salah milih wali kota, sengsara hidupnya. Mengerti maksudku? Mengerti itu? Siapa yang panggil kau? Hah? Ada juga calon wali kota, datangkan artis. Jawab pernah mal ustaz. Kalau artis nak datangkan kibu, terancam kibu. Datang itu artis, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, nak goyang di depannya suami tak. Enggak juga nak kasih lihat kipahanya Pak, nak kasih lihat saja. Dia tu nak pakai teni-teni kipa. Enggak nak kasih pegang, dikasih lihat saja. Cancucu. Ada itu Pak Haji nonton. Coba kalau ustaz kita dah tahu ini salat jamaah.
Itu enaknya kalau calon pemimpin kita yang juga calon pemimpin dekat dengan ulama. Jangan pemusuhi ulama. Yang penting jangan jadi manusia jarum apa itu? Jisamsu. Tahu jisamsu? Janji manis nyatanya palsu. Insya Allah Pak Rahmat tidak begitu. Perlu ini perlu. Dia tanya, Ustadz bagaimana kalau perempuan? Boleh ibu perempuan ke masjid, tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang, kata Nabi. Kenapa perempuan dulu tidak dianjurkan ke masjid? Karena dulu tidak aman. Kalau pergi sendiri diculik dan diperkosa dulu. Sekarang di Manggar aman. Siapa mau culik, apalagi kalau ibu sudah 60 tahun. Siapa mau culik ibu, bikin susah. Ada remaja. Ini Ustadz yang ceramah. Tidak pernah saya pondok, Pak. Tidak pernah saya sekolah pondok. SD sekolah umum, SMP sekolah umum, SMA sekolah umum, sarjana sekolah umum, S2 sekolah umum, S3 sekolah umum. Di mana saya belajar agama? Datang ke masjid. Saya kalau Ramadan dulu zaman SMP dan SMA, saya sudah bermalam di masjid. Waktu itu belum saya tahu apa itu itikaf. Tapi ternyata itulah itikaf, tinggal di masjid. Apa kerjaku? Kalau sudah jam 2 teriaklah saya di masjid. Sahur, sahur, sahur. Kalau ada lebih kue bawa sedikit ke masjid. Kita mau juga buka puasa, mau makan sahur di sini. Cuma ada dulu imam di kampungku aneh-aneh, Pak. Berteriak ini bilang, jangan Pak, jangan Pak. Orang kaget semua. Siapa yang pukul Pak Doja? Oh, lari semua orang ke masjid. Jangan Pak. Ternyata jam 4. Kacau orang. Sudah itu ditegur, jangan bilang jangan Pak. Kaget karena Pak Doja tidak tahu. Nah bilang lagi, sahur, sahur. Sudah jam 3 lewat 60 menit. Cocok tahu aja Pak. Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita juga jamaah ada aturannya. Sudah ya? Nah, karena sudah waktu dari tadi saya tunggu, alhamdulillah. Kalau masih mau dengar ceramah, kita pergi rame-rame ke Masjid Taqwa. Kan tidak dibayar gitu. Nah, kita sama-sama lah ke sana. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada berapa rukun iman? Berapa? 6. 5 itu rukun Islam. Rukun iman ada 6. Satu diantaranya percaya kepada hari akhir. Nah, biasanya orang ketika berbicara tentang kematian itu berbicara tentang hari akhir. Dan biasa kalau saya bicara kematian, tiba-tiba anak muda langsung bicara, orang kalau mati itu Ustaz, tua dulu. Tidak, yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Ini anak muda kalau kita cerita kematian langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya, bikin kaget. Yang namanya kematian, tua, mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mati. Ustadz, mati. Kalau ustadz duluan, siapa yang tak siap, Pak? Semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati, karena mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah, bagaimana kondisi kita mati. Itu yang jadi masalah. Itulah sehingga setiap Jumat dibaca ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan ada di antara kita KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi mati tidak dalam keadaan membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Satu diantaranya menerima serangan fajar ketika pemilu kemarin.
Ini betapa hancurnya moral bangsa kita, Pak. Saya kan selesai pemilu tetap ceramah keliling Indonesia, Pak. Apa rakyat bilang apa itu serangan fajar? Dia ganti bukan serangan fajar. Dia ganti apa, Pak? Sedekah subuh. Apa ndak hancur, Pak? Nah, Ibu Bapak, saya yakin Bapak Ibu tidak yang hadir di sini tidak terima serangan fajar. Tapi kalau ada yang jadi sponsor serangan fajar, itu bagian daripada kebatilan. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita sedikit tentang kematian. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu kita selalu berpersepsi, berpikir harus tua dulu, harus sakit dulu. Tidak. Kematian, anak muda pun pasti mati. Suatu ketika, Sulaiman alaihissalam lagi ceramah seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tadi diundang. Berkatalah tamu tadi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Nabi Sulaiman katakan, "Silakan masuk, duduk." Duduklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi, Pak, diangkat tangan. "Ya Rasul, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Saya izin pamit dulu." Kata Nabi, "Silakan." Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada jamaahnya, "Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu?" "Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu." Nabi Sulaiman katakan, "Itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kau cintai di dunia. Itulah tadi yang memisahkan kamu dengan harta yang kau miliki. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan." Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda, dia angkat tangannya. "Ya Rasul, itu tadi malaikat pencabut nyawa." "Betul, tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan." "Ya, mati saya ya Rasul." "Kenapa?" "Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati." Kata Nabi Sulaiman, "Hati-hati kok, anak muda, barangkali kau yang diinginkan." "Ya Rasul, jangan main dah, bawa saya jauh." "Ya Rasulullah, bawa saya jauh sampai dia tidak dapat saya tadi ini." Nabi Sulaiman katakan, "Baik, angin, tolong terbangkan anak muda ini." Nabi Sulaiman dengan izin Allah, mujizatnya, pandai bicara dengan binatang, pandai perintah angin, bahkan dia adalah manusia terkaya di dunia sampai sekarang ini. Kata Nabi Sulaiman, "Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini, bawa di mana mau pergi." "Siap." Diterbangkanlah anak muda ini, Bu. Kiri kanan, lurus kiri kanan. Dia pikir saya sudah jauh, saya kurang ngajar, tidak dia dapat lagi saya tadi itu. Bikin kaget-kaget. Angin, sudah turunkan saya, sudah saya jauh ini. Turun. Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, langsung muncul itu tadi tamu. "Dari mana kau?" "Dari tadi saya tunggu kau. Kenapa saya tinggalkan majelis tadi? Karena di sini takdirmu harus mati." Akhirnya dia tinggalkan, dia hindari kematian. Justru kenyataannya dia datangi kematiannya. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Sebaliknya, kalau tidak tiba saatnya, biar setengah mati kau mau mati, tidak akan mati. Ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Ada ibu ketahuan suaminya selingkuh. Dia dapat WhatsApp-nya lope-lope. Sakit hatilah dia. Akhirnya dia mau bunuh diri. Dia ambil racun, dia masuk di kamarnya, minum racun. Karena buru-buru takut didapat anaknya, dia buru-buru minum racun. Akhirnya lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi mati. 1 bulan kemudian ketahuan lagi suaminya selingkuh. Dia mau bunuh diri, lihat racun, bulan lalu gagal. Dia ambil pisau, Bu. Dia iris urat nadinya. Rencana bunuh diri, dia iris urat nadinya. Dia lupa ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi lagi mati. 1 bulan kemudian bertengkar lagi sama suaminya. Dia mau bunuh diri. Dilihat racun gagal. Dia lihat pisau gagal. Akhirnya dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Ternyata air dalam sumur tidak cukup. Tidak jadi lagi.
Saudaraku, ajal bila tiba tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Kullu nafsin saikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Tungke maki nyawai pasti mati, kata orang Bugis. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita melewatinya. Nah, sekarang ibu bapak pernah ngantar jenazah? Pernah ngantar jenazah? Wan pernah, sering. Itu kata Nabi, kalau kalian meninggal, 3 tuh yang ngantar kamu, 2 yang kembali, 1 yang tinggal menemanimu masuk kubur. Apa gerangan yang mengantar kita ke liang kubur? 1, keluarga, handai taulan, sanak saudara, kenalan, tim sukses. Ya, jangan lihat Pak Lanyala. Tim sukses semua ikut ngantar kita. Tapi demi Allah, tidak ada satupun yang mau masuk menemani kita di kubur. Jangankan masuk ke dalam kubur, tidur aja di atas kubur kita, di samping kubur, tidak ada. Percaya ibu, besok-besok ibu meninggal, jangan harap suamimu mau temani. Meskipun dulu dia bilang, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, kita akan sehidup semati. Cerita pas meninggal kawin lagi, Bu. Sampai ada di Makassar komplain sama saya, Ustadz, itu jelek betul sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi, Bu? Masa baru 3 bulan meninggal istrinya, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi, Ustadz? Saya bilang, itu tetangga saya masih hidup, istrinya dia kawin. Iya toh? Masya Allah. Ada kawan saya, Pak Ketua DPD, kawan saya, waktu meninggal istrinya nangis, Bu. Ini kisah nyata, bengkak matanya. Dia bilang apa? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi aku lanjutkan hidupku. Saya bisa sukses begini karena istri saya, Ustadz. Separuh jiwaku rasanya mau pergi. Wah, luar bengkak. Biasanya kan laki-laki paling nangis tapi tidak sampai bengkak matanya. Ini bengkak matanya, Pak. 3 bulan kemudian saya pergi jogging di pantai, di Losari. Saya jogging, ketemu saya sama dia. Tiba-tiba di sampingnya ada perempuan cantik, putih, masih muda, panjang rambutnya, tidak pakai jilbab. Saya senggol dia. Pak Haji, siapa itu Pak Haji? Dia bilang, Ustadz, yang baru. Sudahlah, kalau kita meninggal, Pak, keluarga tidak bakal ada yang mau menemani. Apalagi kawan kita. Jangan harap anak buah kita, malah dia doakan kita cepat mati supaya dia ganti. Coba, ada orang meninggal, ada kawannya, nggak usah temani di situ. Coba lihat saja grup WhatsApp kita. Bapak Ibu kan semua punya grup WhatsApp. Iya toh? Punya grup WhatsApp. Coba kalau ada yang meninggal, jangankan ketik doa, nulis doa, baca doa, enggak. Apa dia kirim? Stiker. Iya toh? Apa dia kirim? Innalillahi wa inna. Enggak, dia ketik itu doa, stiker, Pak. Begitu, sudah itu dia blokir kita punya nomor. Dia hapus, takut malam-malam ada WhatsApp nomor kita. Ayo. Teman, handai tolan, keluarga, tidak akan ada yang masuk menemani kita. Yang kedua, kata Nabi, harta. Almarhum suami istri, waktu meninggal seluruh harta keluar, mobil motor keluar ngantar. Tapi demi Allah, hanya 1 yang menemaninya masuk ke dalamnya. Apa itu? Kain kafan. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, kainnya sama, kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya dikasih kain sutra, tidak. Coba lihat kain kafan, ada kantongnya? Ada kantongnya? Enggak mentang-mentang kaya kasih masuk di dalamnya iPhone 15. Enggak. Kaos kaki aja enggak boleh kita pakai kalau orang Islam. Apa yang kita bawa? Harta. Kain kafan. Ibu-ibu ini orang-orang kaya semua. Ibu sekarang pakai parfum merek-merek internasional. Bulgari, Angelman, Hermes. Begitu ibu meninggal, apa parfumnya? Kapur barus. Iya, hilang semua itu. Harta ini ibu-ibu nih yang cantik-cantik.
Yang mukanya sudah di bleaching, dia apa semua. Mukanya putih, lehernya hitam. Ya. Bu. Nih yang cantik. Cacing tunggu di kubur. Jangankan masuk kubur, ibu meninggal, jenazahnya disentuh tangan kita, menyentuh pipinya jenazah. Tidak ada yang mau langsung sentuh tangannya. Dia cuci bersih-bersih tangannya dulu kita. Jijik dengan jenazah kita. Harta tidak ikut. Keluarga pulang. Yang setia menemani kita masuk. Amal. Amal itu ada dua. Amal kebaikan, amal keburukan. Yang baik akan jadi amal jariah. Yang jelek akan jelekkan kejerah dia. Semalam saya di Metro TV wawancara soal pemilu. Saya bilang tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak tercatat di hadapan Allah. Kalau kau jujur, insya Allah jadi amal jariah kejujuranmu. Tapi kalau kau bohong, kebohonganmu, kecuranganmu akan jadi amalmu juga. Sampai kau sudah jadi tulang belulang, peninggalanmu akan masih menyiksamu. Ini peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini peringatan, tidak ada usah cerita kita pemilu jujur. Kalau dia sudah tidak percaya akhirat, tidak ada gunanya. Orang yang masih percaya akhirat, yang masih mau jujur dan berkata baik. Kalau dia sudah tidak percaya akhirat, biar kau kasih tahu apa, tidak ada gunanya. Itu yang disebut oleh Nabi, kaswatul qalbi, mati hatinya. Nauzubillah min dzalik. Nah, masuklah kita dalam kubur. Ada kesalahan kita. Dia pikir alam kubur itu luas. Tidak. Itu alam kubur, Pak. Kubur itu agak lebar. Barangkali 60 cm lebarnya, panjangnya 2 meter. Itu kubur. Apa itu tempat kita? Bukan tempat kita liang lahat. Tahu liang lahat? Di dalam kubur itu digali lagi sampingnya kan? Yang pas-pas dengan tubuh kita, tidak bisa gerak, tidak bisa apa-apain. Masuklah kita di situ. Jadi kalau ada orang jahat dunia, Pak, suruh lihat aja orang dimasukkan di kubur. Mau kemana? Kau pasti mati. Mau kemana? Pasti kamu mati. Itu dalam surah Yusuf itu dijelaskan. Silakan akhir-akhir surah Yusuf. Bapak buka. Bahasa Indonesianya begini, kurang lebih Allah katakan begini. Silakan lakukan apa yang kamu mau lakukan semau-maumu, karena kami pun menunggu kelakuanmu nanti di akhirat. Kita tunggu semua itu. Allah tunggu semua kelakuanmu itu. Maka kalau sudah masuk kubur, tidak ada, putus. Tidak bisa lagi kita sholat, tidak bisa lagi kita puasa. Masuklah kita dalam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Gelisah kan? Padahal kalau bapak mati lampu, masih luas rumah, masih bisa pakai ambil senter HP. Tiba-tiba masuk ular, bapak masih bisa berteriak, "Woi, ada ular, ular!" Masih bisa ngambil kayu pukul, masih bisa lompat ke jendela. Tapi di dalam kubur, mati lampunya selama-lamanya. Luasnya, tidak bisa lagi gerak, Pak. Ditindis, tidak bisa gerak. Itulah alam kubur. Dan kata Nabi, ketika kau sudah masuk alam kubur, hanya 3 lagi yang bisa membantumu. Apa gerangan? 1, anak yang soleh dan soleha. Almarhumah dan almarhum. Beliau suami istri tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi haji. Yang bisa dilakukan amal-amalnya mengalir adalah anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, ibu, bisa ndak anaknya jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa ndak? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bisa ndak anak ibu bapak jadi tentara polisi ndak pernah daftar tentara polisi? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun ndak dokter? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun dia ndak pernah nyalek? Bisa. Itu pesannya, anak yang soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada menjadikan anak kita doktor, insinyur, profesor. Tanya mereka yang sudah uzur.
Apa mereka masih mengharapkan ruko? Apa mereka masih mengharapkan mobil mewah? Yang diharapkan anaknya ada di sampingnya. Sayang seribu sayang, orang tua sekarang lebih bangga kalau anaknya doktor, anaknya anggota DPR, tapi tidak malu kalau tidak pernah dilihat anaknya sholat berjamaah. Demi Allah Bu, ketika ibu wafat, anak yang diharapkan doakan kita. Teman jangan harap. Suami, mah kawin lagi. Saya kan didengar istri saya ceramah saya begini. Dia lihat ceramah saya di YouTube. Mamanya C, istri saya. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Kau duduk di sampingku, saya kasih dengar kau baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Bukan karena saya takut, cuma kau lebih berani dari saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tentu berharap ketika kita sudah di alam kubur, anak kita minimal setiap 5 waktu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayang orang tua sekarang bangga kalau anaknya tahu bahasa Inggris, tapi dia tidak malu anaknya tidak tahu ngaji. Karena ada orang bilang, oh hebat betul itu Ustaz. Apalagi hebatnya anaknya Ustaz, masih SD kelas 3 lancar betul bahasa Inggris. Apa hebatnya itu? Banyak yang begitu Bu. Ah, masa banyak Ustaz? Iya. Ibu coba ke Inggris. Anak-anak di sana Pak, baru belajar bahasa sudah bahasa Inggris Pak. Lalu apakah anakmu ketika pandai bahasa Inggris dia berdoa pakai bahasa Inggris nanti? Oh my God, please help me my mother. Bleh. Enggak, dia tetap juga pakai bahasa Indonesia. Apa yang Bapak Ibu banggakan dengan anak yang tidak tahu sholat? Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak, lebih respect sama cowoknya yang baru kenal 2 bulan daripada bapaknya yang sekolahkan dia. Mereka lebih sayang sama ceweknya daripada ibunya. Kalau ibunya yang telepon, nak, kau antar dulu mak, bapakmu ndak bisa, lagi banyak kerjaan. Apa kata? Wah, lagi sibuk mak. Sekali ceweknya, tunggu deh sebentar, 10 menit saya sampai. Apa yang kita harap dari anak seperti ini? Demi Allah, kita orang tua tidak berharap doktermu bawa ke sini, tapi kita berharap usia senjaku kau urus saya. Ibu-ibu sayang, kita lebih mengawasi suami daripada mengawasi anak. Ngapain awasi anak suami kita? Biar HP-nya kita mau periksa. Untuk apa? Kalau ibu dapat hal-hal negatif di HP, apa yang ibu mau? Gelisah kan? Sengsara perasaan. Mau dicerai? Mampu jadi janda. Hah? Tak nampak saya bela bapak hari ini. Mampu dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Daripada ngawasi HP suami, mending ibu awasi anaknya. Suami maksiat, ibu ndak tanggung. Suami ndak sholat, ibu ndak tanggung. Tapi anak ndak jilbab, anak ndak sholat, anak ndak puasa, ibu yang nanti diminta tanggung jawabnya. Ngapain ngawasin suami? Kita ndak tanggung dosanya, tapi anak kita tanggung dosanya. Maka ibu, didik anak kita ibu, terutama sholat. Cari tak mati anak mau baik kalau dia tidak sholat. Apa yang mau diharapkan? Coba anak-anak kita yang cantik, yang cakep-cakep, yang baik kerjanya, itulah yang potensial menyengsarakan orang tuanya. Tapi coba anak kita yang sekolahnya seadanya, akhlaknya baik, inilah yang ngurus orang tuanya di usia senjanya. Maka anak yang soleh dan soleha, itulah yang akan menolong orang tuanya ketika ada di kubur. Dia akan berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu tidak usah cemas soal isi perut anak kita. Yang kita cemaskan kalau dia tidak tahu sholat. Ibu tidak usah cemas kalau rumahnya dia masih ngontrak-ngontrak. Yang kita perlu cemaskan adalah ketika dia sudah bersuami istri, tidak pernah berjamaah dan tidak pernah kita lihat ngaji. Alangkah bahagianya orang tua, subuh hari dia kaget, kenapa ribut pagar? Oh dia intip, oh Masya Allah anak bungsunya dia pergi berjamaah ke masjid sholat subuh. Alangkah sengsaranya kita orang tua. Anak kita tengah malam baru datang.
Siapa yang ngantar cowoknya jam 2 dini hari baru pulang? Apa yang ibu bapak harap dari anak seperti itu? Maka kita berharap tentunya almarhum almarhumah punya anak yang soleh dan solehah, sehingga menjadi kekayaan buat almarhum almarhumah di alam kubur. Yang kedua, yang bisa menolong kita, sedekatun jariah, sedekah. Ini ibu-ibu ini, ibu-ibu terhormat semua di dalam sini. Ya, banyak saya lihat semua emas berliannya. Ibu, hei. Ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emas berlian? Siapa ibu? Anak, istri kedua. Hancur ibu-ibu hari ini. Ayo, coba lihat. Ketika ibu meninggal, dikeluarin itu cincin. Nangislah suami. Ini cincin pernikahan kita dulu, ibu. Dia tarik, dia paksa keluar. Sudah itu dia cabut lagi gelangnya. Ini ulang tahun pernikahan kita dulu, ibu. Saya belikan kau di Dubai. Dia cabut lagi, kau punya kalung ini, bu, dulu. Waktu kita pergi umroh, bu. Habis emas diambil. 3 bulan kemudian kenal sama janda. Dia ambil semua emas, dia kasih jandanya. Dek, ini mantan istriku sudah mati. Dia bilang sudah mati, ambilin emas. Maka ibu, daripada dipakai istri kedua, mending ibu sedekah sekarang. Sedekah. Dan enaknya ibu-ibu seperti yang di dalam ini, yang kaya-kaya, ngapain pakai yang asli, bu? Lebih baik asli jual, jadikan masjid. Itu yang namanya pandai menyikapi harta. Apalagi kalau ibu sudah pakai 20 tahun, ngapain lama-lama? Orang juga sudah tahu ibu kaya. Itu enaknya jadi orang kaya, biar palsu. Ah, masa palsu? Orang kaya itu. Iya toh? Beda kita orang miskin, sudah asli. Ah, di mana dia dapat? Iya, bu. Hei, bu, sedekah, sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Carikan saya orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Saya tahu Pak Lanyala, sekampung kami orang Bugis. Salah satu sebabnya eksis sampai sekarang karena dermawan. Bapak tahu Pak JK? Berapa kali mau dihancurkan, di apa, diserang kiri kanan, alhamdulillah Allah lindungi. Salah satu sebabnya ribuan anak yatim beliau pelihara. Tidak ada orang sunnah, tidak ada orang senang itu orang pelit, Pak. Sebaliknya tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Saya tanya, ibu-ibu senang mantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Bapak-bapak senang sahabat yang pelit atau dermawan? Itu tidak ada orang suka orang pelit. Sedekahlah, sedekah. Dan hebatnya itu sedekah, Allah pasti ganti. Ibu, daripada setengah mati pelihara jaga-jaga WhatsApp, lebih baik sedekah tolak balas suami. Ya, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka kata Nabi, hendaklah dia bersedekah. Sedekah Ramadan bulat lipat gandakan. Kalau ibu tidak bisa sedekah, buka puasa ratusan orang di rumah, ya sudah, kirim 10 nasi bungkus ke masjid. Yang makan ternyata ustadz, yang makan ternyata penghafal Quran, yang makan ternyata Pak Imam. Selama darah dagingnya itu dia pakai beribadah, selama itu yang kirim nasi bungkus dapat pahala. Sedekahlah. Saya tidak bisa nasi bungkus, saya hanya bisa sandal jepit dari toilet ke pintu masjid. Ya sandal jepit, dicuri orang, alhamdulillah, mau amal baru. Bersedekahlah. Ada 5 penyesalan orang di alam kubur. Satu diantaranya, ketika sudah dia gosok meninggal arwah, dia gosok matanya, dia buka, kata dia, saya di mana? Kau sudah meninggal, dah saat. Saya sudah mati. Iya. Ya Allah, hidupkan saya kembali, hidupkan saya kembali ke dunia sekejap saja, kira-kira 1 menit lah kalau boleh. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Sholat? Bukan. Puasa? Bukan. Haji? Bukan. Saya hanya ingin berkata,
ya Allah, semua hartaku aku sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan minta sholat? Karena sholat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita masih sholat. Haji hanya bisa kita dapat ketika kita haji. Puasa hanya kita dapat ketika kita puasa. Tapi sedekah, meskipun sudah tulang belulang hancur, kita tetap mengalir. Itulah yang disebut sedekah jariah. Keliru Bapak Ibu yang Allah kasih rezeki, Bapak tidak bersedekah. Keliru. Dan alhamdulillah, makin bersedekah, Allah makin ganti. Maka almarhum almarhumah, insya Allah lapang kuburnya karena ada sedekah beliau. Yang ketiga, yang akan menolong kita di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Almarhum almarhumah, beliau suami istri, tokoh pendidikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika diajarkan ilmu hukum kepada mahasiswanya, diajarkan tentang keadilan, lalu anak mahasiswanya menjadi pengacara yang membela dan menegakkan keadilan, selama itu juga amal-amal akan mengalir. Maka karena itu, ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah, jangan berhenti di grup, jangan berhenti di HP bapak, sebarkan. Bapak punya 10 grup WhatsApp, satu grup 100 orang, kirim, 1000 orang yang terima. Kalau ada yang mengamalkan 5 orang, selama 5 orang itu amalkan, bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Inilah 3 yang akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur, bahkan sudah habis tulang belulang kita. Anak yang soleh dan soleha, sedekah harta, kemudian ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang ada di alam kubur sekarang masih transit, belum sampai surga, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapa yang paling menderita di alam kubur? Kata Nabi, orang yang paling menderita di alam kubur nanti adalah al-mutahawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Saya mau tanya, bapak-bapak, kalau pergi merantau ke Sulawesi Selatan, ternyata bapak tidak nyaman di Sulawesi Selatan, ada pilihan? Ada? Ada. Balik lagi ke Jakarta. Saudara-saudara dari Jawa merantau ke Sumatera, ternyata di sana tidak bagus, ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya, iya toh. Bapak-bapak kalah pil caleg, ada pilihan? Kalah pilpres, ada pilihan? Ada. Tunggu lagi 5 tahun yang akan datang, kita tanding lagi. Ya, tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Selesai urusan, biar ada di situ kita lewat. Bukan lagi gubernurku. Iya kan? Ibu-ibu, suami cerewet, suami kasar, ada pilihan bu? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai. Ya, bapak-bapak punya istri cerewet, ngamuk aja kerjanya, ndak tahu menghargai suami, ada pilihan? Ada. 2 pilihan, 1 tambah jadi 2, 2 cerai. Ada pilihan pak. Maknanya bapak menderita di dunia masih ada pilihan. Dan tidak ada orang menderita di dunia dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi menderita 24 jam. Tidak, pasti ada senyum-senyumnya. Tapi kalau bapak masuk kubur, ada pilihan? Ibu-ibu masuk kubur, ada pilihan? Nggak nyaman pertanyaannya, keluar dulu. Begitu bapak keluar, viral satu dunia pak. Ya. Dan siapa orang menderita di kubur? Al-mutahawil bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Tidak ada gunanya ceramah hari ini kalau bapak ibu pulang masih lalai sholat. Mohon maaf, maafkan saya, maafkan saya. Pesan Nabi ketika akhir hayat, pertama yang selalu diingatkan Nabi, jaga sholat kalian. Dan dikhususkan bagi perempuan. Kenapa? Karena pada kondisi dan keadaan tertentu, perempuan paling banyak melalaikan sholatnya. Kapan Ustadz? Ada pengantin.
Coba perempuan kalau ada pengantin, bukan cuma uang dia sumbang, sholatnya juga disumbangkan. Ya kan? Diundang jam 11, ke salon jam 8. Sudah itu mukanya sudah penuh dempul. Ya kan? Tiba duhur, kata suaminya, "Bu, saya sudah jualkan kau sawah di kampung supaya bisa haji. Ini kau sudah haji tidak sholat, kau pergi sholat." Apa kata istrinya? "Kau sadar, Pak? Saya sadar ini, saya suruh kau sholat. Kau sadar, Pak? Kau udah lihat ini makeupku 700.000 ini di salon." Oh, haula wala quwata illa billah. Lebih disayang makeupnya daripada sholatnya. Tahu enggak hukuman orang tidak sholat? Buka surah Al-Hajj ayat 47. Satu kali meninggalkan sholat, Allah hukum 1 hari di neraka. Al-Quran surah Al-Hajj 47. Berapa yang namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kalau tidak sholat subuh tadi, 1 hari Bapak dipakir di neraka. Berapa yang 1 hari? 1000 tahun dunia. Maka jangan anggap remeh sholat. Bagaimanapun kondisi dan keadaan Bapak, sholat. Saya tidak bisa kena air, Ustaz. Allah kasih keringanan, tayamum. Yang penting tayamumnya yang benar. Jangan tayamum sambil gosok-gosok kaki, salah itu. Ada juga saya lihat di pesawat tayamum dia kumur-kumur, Pak. Saya beleng-beleng. Ya kan? Ustaz, saya lagi sakit, Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita baru sariawan, tidak sholat. Kalau sariawan dia sholat, sariawan lah. Allah tahu Bapak lagi sariawan. Apa lagi alasannya Bapak tidak sholat? Ayo, gagah Ustaz, selebriti. Ada kala gagahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu manusia tercakap di dunia. Bayangkan Nabi Yusuf, itu ibu-ibu disuruh ngiris bawang. Lewat Nabi Yusuf, begitu pesonanya wajahnya Nabi Yusuf, tidak sadar dia iris tangannya itu ibu-ibu. Mana ada gagah seperti itu? Segagah-gagahnya artis lewat, jangankan ngiris tangan, bau ketek aja kita rasa. Yusuf alaihissalam cakap tetap beribadah kepada Allah. Dia pintar, Ustaz. Ada kala pintarnya itu Nuh alaihissalam sampai sekarang teknokrat yang belum ada yang saingi. Orang semua bikin perahu. Orang Sulawesi pandai bikin perahu, namanya pinisi. Di mana dia bikin perahu? Pesisir pantai. Nabi Nuh di atas gunung dia bikin perahu, Pak. Tetap beribadah kepada Allah. Maka tidak ada alasan kita tidak sholat. Sholat. Kalau orang sudah tidak sholat, tidak ada semua nilai sholat. Tidak ada semua nilai dia punya. Kenapa? Yang pertama kali nanti diperiksa sholat. Puasa bagus, tapi tidak sholat tidak ada gunanya. Saya memberikan ilustrasi sederhana. Bapak ibu saudara-saudara sekalian sering ke bank nabung, kenal sama yang apa sih namanya itu yang terima duit kita, teller apa? Ya itu ya. Nah, itu kalau dia kenalan sama Bapak kan sudah sering. Besok Bapak mau ngambil duit, boleh enggak langsung ambil? Mana uangku? Kau kenal saya kan? Iya, mana uangku? Ya saya simpan 100 juta. Boleh enggak ambil seperti itu? Enggak, dia akan tanya, mana buku rekeningnya? Hilang, ATM-nya hilang juga. Bapak boleh ambil tapi urus dulu. Kau kenalkan saya dan kau lihat itu uang saya. Iya Bapak betul, tapi Bapak harus urus dulu surat keterangan hilang di kepolisian. Begitu juga di akhirat. Bapak punya puasa, Bapak punya haji, Bapak punya sedekah, Bapak punya silaturahmi, menyekolahkan anak yatim, tapi tidak sholat. Mana? Kata Allah, kata Nabi, malaikat penjaga, mana buku rekeningmu? Apa itu? Sholat. Tidak ada. Kau urus dulu keterangan hilang di neraka. Kau ke neraka dulu. Apa susahnya sholat? Ibadah yang paling gampang. Puasa, Pak, 30 hari orang lapar dari subuh sampai maghrib. Haji perlu dana 1 bulan kita tinggalkan pekerjaan. Zakat perlu modal. Sholat apa susahnya? Saya tidak tahu bacaan Ustaz. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Salat jamaah. Asa salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Selesai. Apa lagi? Tidak ada kecuali malas. Kenapa ini sholat penting? Karena dia adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak haji boleh sambil dagang, bapak puasa boleh sambil dagang, tapi sholat tidak boleh ada kegiatan lain. Kenapa? Kamu lebih menghamba. Mana boleh kita sholat Allahu Akbar, begadang jangan begadang, batal sholatnya. Allahu Akbar, Pak Haji berapa gas? 20.000. Nggak bisa. Kenapa? Kamu lagi menghamba kepada Allah. Disinilah puncaknya. Maka sholat adalah as-sholatu imanuddin. Sholat tiangnya agama. Bangunan rumah bisa kokoh meskipun tidak ada dinding. Bangunan rumah bisa kuat meskipun tidak ada atap. Tapi tidak mungkin ada bangunan yang kokoh tanpa tiang. Itulah sholat 5 waktu. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Pada akhirnya, kullu nafsin saikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Tidak usah panjang kita ingat ceramah saya pada malam ini. Cukup sebelum kita tidur, tanya diri kita masing-masing, kematian adalah sesuatu yang pasti. Sudah siapkah saya menghadapi kematian? Dan apa bekal dalam menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal adalah takwa, diantaranya sholat 5 waktu. Mari kita akhiri dakwah kita ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk almarhumah Profesor Dr. Haja Yuyun Muslim Tahir SH. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah.